Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baiklah, Anda semuanya, kita akan masuk pembelajaran terkait akidah akhlak, yaitu mengenai berempati itu indah, menghormati itu indah. Nah, Anda semuanya, kita harus melihatkan perilaku kita kepada orang tua kita ataupun kepada saudara kita dengan perilaku terpuji, yang mana perilaku terpuji ini sebagai contoh bagi kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ananda semuanya, silakan terkait perilaku empati ini, coba Ananda buka Quran surat An-Nisa, itu juz yang keempat ayat ke-8. Nah, sebelum kita buka surat An-Nisa ini, Bapak mau minta bantuan kepada Ananda, salah satu anak Bapak membacanya dan juga artinya. Mungkin kepada saudara Arga bisa membaca terkait empati. Empati ini merupakan sifat terpuji Islam yang menganjurkan hambanya memiliki sifat ini gitu. Nah, Bapak, sebelum kita membaca Quran surat An-Nisa, Bapak menjelaskan yang mana empati itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Itu dikatakan empati. Nah, dalam istilah lain, empati ini dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang lalu bertindak untuk membantunya. Itu dikatakan empati. Jadi intinya empati itu ada rasa dalam diri kita untuk membantu seseorang. Paham Anda semuanya? Paham, Pak. Nah, coba jelaskan tadi terkait empati tadi, menurut Arga. Menurut saya tadi kalau empati itu katanya perilaku mental seseorang Ya. yang dimana seseorang tersebut memposisikan dirinya seperti orang yang dirasakan oleh orang lain tadi. Oke. Itu dikata bagus. Itu yang dikatakan empati. Jadi ada rasa-rasa dalam diri kita untuk membentuk perilaku seorang itu sendiri. Seperti kita diibaratkan orang itu. Misalnya kita eh, ada beberapa yang bisa kita terapkan terkait empati ini. Yang pertama yaitu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti orang lain tidak memiliki kendaraan. Jadi kita bayangkan bagaimana kita itu tidak memiliki kendaraan, dan bayangkan di pelosok-pelosok sana kita, orang itu kerjanya pemulung. Bayangkan posisi kita di sana gitu. Itu dikatakan empati. Paham Anda semuanya? Paham, Pak. Oke, coba kepada Arga membaca surat An-Nisa ayat 8 serta artinya. Silakan. Baik, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum
qawlan ma'rufa. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Jadi Ananda semuanya dapat kita ambil dalam penjelasan dari ayat yang di atas. Ada kerabat, ada juga anak ya yatim, dan ada juga orang-orang miskin yang ikut menyaksikan pembagian warisan. Maka mereka diberi bagian sekitarnya sebagai atau tali kasih. Nah, Ananda semuanya, jadi dapat kita ambil dalam Quran surah An-Nisa ayat 8 ini, yang mana kita itu harus saling membantu dan saling memberikan sifat terpuji kepada orang-orang tersebut, dan kita bisa berempati terhadap apa yang mereka lakukan gitu. Apa sih bagaimana sih kita itu seandainya kita itu menjadi anak yatim, bagaimana perasaan kita harus bisa memiliki berempati, beranggap seandainya kita itu menjadi dia gitu. Nah, mungkin terkait berempati ini kita dapat ambil dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, beliau berkata, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang bagiannya saling mengokohkan. Paham anak-anak semuanya? Oke, jadi hadis di atas mengajarkan kepada kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang mukmin itu sendiri. Oke, paham Tom? Masya Allah. Nah, jadi perilaku empati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara. Nah, anak-anak semuanya coba catat penting-penting dari hal yang ini terkait empati. Nah, silakan anak-anak semuanya keluarkan bukunya dan dicatat. Bapak bacakan ya. Oke, yang pertama itu adalah PK terhadap perasaan orang lain. Seperti kita contohnya ada seseorang makan di kantin, ada orang itu dia mengambil air. Kita harus PK terlebih dahulu, harus membantunya terlebih dahulu. Oke. Oke, yang kedua itu adalah membayangkan seandainya aku adalah dia. Nah, ini dikatakan empati. Diibaratkan sebagai contohnya ada anak pemulung. Bayangkan bagaimana posisi kita sebagai anak pemulung itu. Oke, Anda semuanya, kita harus bisa saling empati terhadap orang lain. Dan yang ketiga yaitu berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, berlatih ini maksudnya yaitu mengorbankan apa yang kita miliki. Contohnya ada teman kita yang kesusahan. Dia tidak memiliki pena, misalnya kan pena. Dan kita itu harus memberikan pena kita kepada dia. Nah, kita harus bisa mengorbankan apa yang kita miliki. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Nah, apakah paham anak-anak semuanya? Paham. Dan mungkin coba Bapak tes satu anak-anak semuanya. Coba anak bacakan terkait perilaku empati tadi kepada Arga. Coba jelaskan.
Yang pertama itu Apa yang pertama? menjadi orang lain, merasakan menjadi orang lain, Pak. Merasakan menjadi orang Lain. lain. Yang kedua apa? Kan Pak sudah nyata tadi. Ayo. Pak. Tidak saya habis, Pak. Oke. Kepada Fajar, gimana Fajar? Yang kedua apa? Masa kalian nggak nyatat sih? Udah Bapak ulangi lagi ya. Oke, Bapak ulang lagi ya. Kalian harus bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan. Oke, Bapak ulang lagi ya. Nah, perilaku empati ini ada empat. Yang pertama yaitu PK terhadap perasaan orang lain. Kita harus PK. Oke. Yang kedua adalah membayangkan seandainya aku adalah dia. Dan yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri. Yang keempat, membahagiakan orang lain. Nah, terkait nomor 1, poin nomor 1, PK terhadap perasaan orang lain. Apa contohnya, Arga? Contohnya ketika kita makan, Ya. kita harus ngajak teman tersebut juga makan gitu, agar kita tidak, orang itu tidak merasa apa, Pak? Kelaparan. Tidak merasa sedih lagi gitu, Pak. Karena kita makan sedangkan dia tidak makan, Pak. Oh, mantap. Gimana menurut si Fajar? Itu terhadap poin yang pertama tadi, PK terhadap perasaan orang lain. Ya. Apa contohnya? Contohnya itu apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Kevin tahu, Pak. Kevin, gimana Kevin? Apa contohnya? Nah, coba jelaskan. PK, PK terhadap perasaan orang lain. Oke, seperti contohnya kepada Arga tadi ya, yaitu kita pergi bersama-sama, sedangkan teman kita itu nggak ada uangnya. Kita harus PK, harus membelikan dia. Nah, itu contoh apanya? Contoh sederhananya. Paham anda semuanya? Nah, nanti suatu saat teman kita itu ada rezekinya, pasti kita akan membantunya. Oke? Ya. Amin ya rabbal Amin. Nah, yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Nah, Bapak minta contoh kepada anak semuanya lagi. Fajar, apa contohnya? Apa tadi, Pak, yang ditanya? Nah, poin yang kedua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Nah, Gua ada dia. ya. Apa? Apa itu? Masa nggak tahu? Kasih contoh satu, Pak. Udah SMP loh. Maaf, Pak. Kevin, apa contohnya? Nggak tahu juga. Kayaknya mereka nggak belajar, Pak. Masya Allah, harus lebih giat lagi belajarnya ya. Baik, Pak. Oke, Syaraka, bagaimana? Contohnya, misalnya dia tertimpa musibah, Pak. Misalnya kebakaran rumahnya, Pak. Ya, Nah, kebakaran. ya. Terus Lalu kita kebakaran juga. Terus Lalu kita berempati, membayangkan kalau kita seperti dia. Nah, timbul rasa empati itu, Pak. Kita bantu dia, Pak. Masya Allah. Nah, pintar Argani calon juara kelas nih. Saya Amin. bangga, Pak. Oke, ini orang-orang berdua ini mah calon-calon naik kelas juga, tapi belajar dengan rajin. Oke, yang ketiga yaitu berlatih mengorbankan milik sendiri. Nah, Bapak minta contohnya lagi kepada Kevin. Contohnya.
Bagaimana cara kita mengorbankan punya kita kepada orang lain? Nah, apa contohnya? Ayo. Gak tahu. Kevin kok tak belajar Kevin? Sajat gimana? Apa tadi Pak? Poin yang ketiga yaitu mengorbankan punya kita pada orang lain. Misalnya sama kayak tadi Pak, kalau kita punya uang, orang nggak punya uang, kita kasih uang itu. Ah, Kita bagus. bagi. Terus kalau teman kita nggak punya pena, kita bagi juga Pak. Bagus, pintar. Nah, jadi dapat kita ambil pelajaran di sini adalah kita harus bisa berempati terhadap apa yang dilakukan orang-orang lain. Nah, mungkin Bapak berikan Ananda semuanya tugas kelompok. Nah, tugas kelompok lagi. Oke? Tugas kelompok. Nah, ketua kelas kan Fajar. Fajar berikan silakan Fajar cari teman-temannya, itu kelompoknya 3 orang, kita berjumlah 15 orang. Kita jadikan 3 kelompok. Dalam 3 kelompok itu, satu kelompok itu 5 orang. Nah, tugasnya yaitu silakan kan kita itu pelajaran kita tadi berempati dan menghormati orang tua. Nah, tugas kita adalah carilah sebuah video terkait menghormati orang tua atau perilaku terpuji terhadap kedua orang tua kita dan guru. Nah, minggu depan silakan presentasikan di depan. Oke, terkait video yang telah Ananda cari. Di mana carinya? Di YouTube, di Google, pokoknya ada tuh, bisa dipahami? Mungkin itulah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan Ananda dapat yang dapat Bapak sampaikan, dan Ananda semuanya harus rajin lagi belajarnya ya. Oke, mungkin itu dari Bapak. Terima kasih Bapak Sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pulang, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan mulai pulang.